Biskin Beauty Clubs adalah salah satu komunitas terbesar di High Desert Indonesia atau yang biasa dikenal dengan HDI. Komunitas ini tersebar di seluruh negara Indonesia dan juga mancanegara. Biskin Beauty Club rutin melatih skill dan mendukung self-improvement setiap enterprisernya dengan menyelenggarakan acara seperti beauty class, Diklopedia, dan juga business opportunity session. Mari bergabung bersama kami dan menjadi bagian dari Biskin Beauty Clubs Indonesia. Ya, halo, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat pagi semua dari yang hadir di sesi ini dari banyak kota ya. Saya mau sapa dulu nih yang dari Jakarta. Halo, selamat pagi Jakarta. Boleh kasih respon di kolom chat? Oke, ya. Selamat pagi Batam. Selamat pagi Tangerang. Ya, selamat pagi Surabaya. Surabaya. Ya, selamat pagi Bali. Tidak lupa saya sapa juga. Selamat pagi Kota Serang. Ya. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Istri dari Kota Serang. Ya, saya akan memandu sesi yang luar biasa pagi ini bersama Anda saat ini hingga sampai akhir dari acara ini. Ya, rekan-rekan semuanya dalam suasana menyambut bulan baru, semangat baru, yaitu bulan Agustus 2021, kita buka bulan ini dengan satu sesi yang saya yakin dan saya percaya sesi ini akan memberikan banyak hal buat Anda semua, khususnya buat saya. Ya, ya, baik. Sebelum kita mulai, boleh saya mau ngajak rekan-rekan semua untuk berdoa ya. Semoga semua yang kita rencanakan di dalam sesi pagi ini bisa berjalan dengan sangat baik jika kita mulai dengan doa. Oke. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan izinkan saya memimpin dalam doa. Berdoa mulai. Ya Tuhan, terima kasih hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami berkumpul kembali memulai bulan Agustus ini dalam satu sesi yang sudah dipersiapkan yang terbaik buat kami semuanya. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk semangat yang terus Tuhan berikan kepada kami sehingga kami terus memiliki tindakan, kegerakan untuk bisa membangun banyak hal di dalam segala aspek kehidupan kami. Di masa-masa sulit pandemi saat ini, Tuhan masih memberikan kepada kami satu potong hati yang penuh dengan semangat untuk bisa memberi perubahan pada kehidupan banyak orang di masyarakat kami. Tuhan, terima kasih atas semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berikanlah kami sinyal yang lancar sehingga semua materi yang diberikan kepada kami akan bisa kami terima dengan sangat baik. Teman-teman yang sedang menuju ke acara ini, izinkanlah mereka, mudahkan mereka untuk segera bergabung sehingga bersama-sama kami bisa mendapatkan secara maksimal apa yang dipersiapkan dalam materi ini. Terima kasih, kami berdoa, amin, amin ya robbal alamin. Baik, ya terima kasih teman-teman untuk doanya. Ya, 1,5 jam hingga 2 jam ke depan kita akan membahas satu topik yang sangat bagus. Dan persiapkan tidak hanya mata dan telinga Anda, tapi sesi ini juga membutuhkan hati Anda. Apa maksudnya? Ya, sebelum saya membahas apa topik kita, saya di sini tidak sendirian ya, teman-teman. Saya ditemani oleh rekan saya dari Kota Bali, Eksekutif Diamond dari Kota Bali, Bli Arimbawa. Halo Bunda. Halo. Apa kabar? Wow, Lagi luar biasa. Anda iya. bisa merasakan dari getaran suara saya kan, Benar, Bli itu Arim? saya lagi dengar ada kenaikan peringkat yang luar biasa dari Bunda. Selamat dulu itu.
Iya. Terima kasih Abi. Abi. Terima kasih Bli Arim. Saya Iya. sedang ingin membiasakan untuk menyapa rekan saya yang dari Bali ini dengan sapaan khas Bali, yaitu Bli Arim. Apa artinya Bli Arim? Bli itu artinya kakak. Oke, Iya, iya. iya. Secara usia memang Bli Arim lebih tua dari saya, kan? Amin. Penampakannya lebih tua dari Bli Arim deh kayaknya. Oh gitu ya. Kidding. Ya, maaf. Ya, biar ya kata. Iya, saya cuma beda beberapa bulan dengan Kohar. Jadi kalau Kohar dipanggil Koko, ya saya beli kan gitu ya. Oh gitu ya. Ya, sebaiknya kita tidak membahas usia ya. Oh gitu. Oke. Ya Bunda, pagi ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik sekali ya. Ya. Jadi biasanya kita mengenal ada manpreneur gitu ya. Yes. Jadi pengusaha laki-laki, ada womanpreneur, pengusaha Yes. perempuan. Tapi yang namanya familypreneur ini sangat jarang sekali ya. Betul. Iya, karena biasanya familypreneur. Iya, Ya. sepasang suami istri melakukan usaha yang sama, itu sangat jarang sekali. Ya. Tapi banyak. kali ini kita kedatangan sepasang familypreneur yang sangat luar biasa, dan beliau-beliau ini sudah menjalankan atau bekerja sama di familypreneur-nya ini sudah lebih dari 13 tahun. Yes. Ya. Dan beliau juga pengusaha, terus juga orang-orang yang sangat luar biasa ya. Ya. Orang yang Ya. punya posisi yang top ya. Ya banyak sih Bli Arim bahwa orang sukses di dunia bisnis, di karir ya, jabatan tinggi, banyak orang yang bisa mencapai kesuksesan. Tapi yang memiliki keduanya, yaitu kesuksesan di karir, bisnis sekaligus kesuksesan di dalam keluarga, itu sangat jarang. Dan pagi ini kita mengundang mereka berdua, pasangan suami istri yang mencapai kesuksesan di dunia bisnis, di dunia profesi mereka, sekaligus memiliki sebuah keluarga yang ya bisa dikatakan adalah satu formasi keluarga yang betul, yang diinginkan dan diimpikan oleh banyak orang, dengan anak-anak yang sangat luar biasa, anak-anak yang berprestasi, pintar, smart ya. Kemudian dua orang tua yang juga sukses, tidak hanya dari sisi finansial, tapi mereka juga memiliki satu karakter, satu perform yang sangat luar biasa, sehingga begitu banyak orang mengatakan bahwa suka berdekatan dengan mereka. Iya. Oke, saya pinjam emoticon teman-teman untuk kita panggilkan ya tanpa berlama-lama. Ya, saya akan perkenalkan dulu. Boleh perkenalkan dulu siapa mereka. Saya akan perkenalkan dulu ya pembicara kita. Yang pertama, beliau ada Koko saya, Koharyandi Talan. Ya, beliau adalah Operation Director perusahaan di Myanmar. Kemudian juga General Manager International Business Development PT Propanraya. Kemudian anggota Komisi Teknis SNI, Standar Nasional Indonesia dari Kementerian Perindustrian. Juga Ketua Komisi SNI APCI, yaitu Asosiasi Produsen Cat Indonesia. Dan pastinya beliau adalah Star Crown HDI, Royalty Winner HDI, kemudian pemegang saham HDI, dan Explore World Winner. Wow, dan pagi ini beliau juga didampingi oleh pasangannya, wanita cantik luar biasa ini, Bu Juzari Triposa Alim, kalau saya panggil dengan sapaan COC. Beliau ini adalah ex-executive banker dan trading business owner beberapa tahun yang lalu sebelum menekuni bisnis HDI. Begitu menekuni bisnis HDI, beliau langsung menjalankan bisnis ini dengan profesional dan segera menguasai keahlian-keahlian yang dibutuhkan untuk menjadi professional networker. Ya, meningkatkan kapasitas dan kompetensi dia di bisnis ini. Beliau merupakan lulusan Baskin Smart Skin Advisor, juga lulusan dari Baskin Smart Skin Advance, dan juga lulusan dari B Education Expert. Jadi memiliki kompetensi ya di bidang
bisnis HDI. Sehingga hari ini beliau bersama pasangannya Pak Aryan Ditalan mencapai satu titik kesuksesan yang juga sedang dituju banyak rekan kerjanya. Star Crown Indonesia. Yes. Kita panggillah Beli Iya. Arin. Oke, Koko sama Cece, apa kabar? Halo. Hai, senang sekali bisa ketemu dengan Anda semua dari berbagai kota dan berbagai negara. Senang sekali. Iya, Ko. Selamat pagi Iya, semua. Segar sekali Koko dan Cece pagi ini. Wow. Aduh, yes. Soalnya terpesona dengan semangatnya Beli Arin dan Eksekutif Crown Istri Hayati. Oke. Ya, sebelum kita kulik-kulik lebih jauh ya tentang family planner, kita pemanasan dulu yuk ya, agar lebih rileks gitu ya, santai. Kita kena hari Minggu ya, kita santai aja ini, ngobrol-ngobrol santai. Nah, sebelum kita kulik-kulik lebih jauh ya, tentang family planner itu, saya ingin mengadakan trivia. Nah, pertama sama Kohar ya, trivia dalam artian jawab cepat-cepat aja aku, nggak usah mikir. Tapi disclaimer dulu ya teman-teman, saya ini nanti minta pendapat pribadinya Kohar. Tapi ini tidak mewakili semua pria ya, karena ini akan ada sedikit yang pendapat pribadi sama Kohar. Oke, Koko siap Koko? Siap. Jadi ditodong ini ceritanya ditodong ya. langsung ya, nggak usah mikir kok, langsung jawab aja. Oke. Kalau kita bicara wanita, kok, soalnya kita pria ya, para pria kita bicara wanita dulu. Waduh. Oke, Koko, suka wanita rambut panjang atau pendek? Rambut panjang. Iya, pantasan ya, sih langsung kedip-kedip itu. Waduh, sebelahnya langsung rambutnya panjang ini. Oke, yang kedua, kok, singkat. Suka dress apa casual? Dress. Dress. Anggun gitu ya, Kria. Oke, kemudian suka make up atau natural? Make up. Make up kok ya? Iya, biar kelihatan lebih cantik gitu ya. Ya kalau saya juga suka yang make up, tapi make upnya yang natural kok. Ya pakai biskin kok. Es krim aja kok. Jadi yang natural singkat ya, dan juga sudah sudah make upnya udah bagus. Oke, kemudian kok yang keempat. Suka wanita manja atau mandiri? Mandiri. Mandiri. Oke. Ini yang terakhir kok. Suka lebih memilih housewife atau karir? Wanita karir. Wanita karir. Iya. Iya kok. Ngomong-ngomong tentang wanita karir nih ya. Banyak pria ya tidak suka kalau pasangannya itu jadi wanita karir ya, dengan berbagai macam alasan ya. Kira-kira apa sih visinya Koko sehingga memilih wanita karir gitu? Iya, terima kasih Arin. Jadi kalau pandangan saya adalah pasangan saya, istri saya, dia jangan hanya menjadi ibu rumah tangga. Saya ingin pasangan saya itu adalah seorang profesional atau seorang businesswoman. Kenapa? Pertama alasannya adalah supaya dia terus bisa mengembangkan diri. Jangan sampai anaknya nanti mengatakan, mami ini kok nggak ngerti apa-apa. Nah itu kan kasihan sekali ya istri kita. Tatkala anak-anak mengatakan, mama saya kok nggak ngerti apa-apa. Karena sudah tidak mengikuti zaman, sibuk mengurusi rumah tangga, ya bisa stres. Istri kita kalau stres, sebagai suami juga jadi stres loh, Rim. Iya, jadi Koko memang sudah fokus bahwa wanita itu yang Koko suka itu adalah wanita karir ya. Nah, apakah sudah seperti apa visinya Koko itu terhadap wanita karir, visi pribadinya Koko ya, terhadap wanita karir itu seperti apa? Ya, tadi saya jelaskan yang pertama alasannya adalah supaya pasangan saya itu terus bisa mengembangkan diri, menjadi kebanggaan anak-anak karena mengikuti zaman, terus bisa sosialisasi, terus bisa mengembangkan diri, tahu tentang hal-hal yang lebih luas. Yang kedua alasannya adalah supaya
finansial keluarga itu betul-betul kokoh. Karena kalau cuma satu tiang punya risiko. Tapi kalau ada dua tiang itu untuk sekuritas. Supaya kelak anak-anak itu membutuhkan untuk pendidikan dan lain-lainnya sudah siap. Dan banyak hal loh yang terjadi terhadap kita sebagai pria kalau kita adalah satu-satunya yang menjadi tiang penunjang. Karena kalau terjadi sesuatu pada diri kita, kita tidak mampu kerja lagi, maka istri yang sudah tidak biasa kerja, tidak pernah kerja, dan akhirnya tidak tahu harus berbuat apa. Untuk itulah saya punya visi bahwa pasangan saya dari awal adalah saya izinkan. Saya tidak larang. Saya izinkan untuk bisa mengembangkan diri, punya bisnis, ya ataupun di dunia karir, untuk terus berkembang dan punya aktualisasi diri. Gitu. Kemudian apakah Koko sudah menemukan, maksudnya tidak semua wanita karir itu kan gimana ya, sebagai seorang pria gitu ya, apakah memang nggak ada masalah kalau wanita berkarir, sedangkan kadang kan kita ya namanya kita di keluarga ya, ada kalau suami istri kerja pastinya ada hal-hal di keluarga yang ya pastinya perlu dikomunikasikan dengan pasangan. Kira-kira menurut Koko ada, karena Koko mengalami ya sekian tahun bersama COC, kira-kira kendalanya apa? Mungkin caranya Koko mengatasi mungkin kendala-kendala yang ada ketika Koko melihat COC itu berkarir seperti itu. Ya, ini sebetulnya ada dilema juga ya. Tatkala pengalaman saya dengan Chelsea, waktu itu dia bekerja sebagai profesional, kemudian beralih menjadi businesswoman. Pada saat itu harapan saya adalah tadi dua hal tadi. Dia bisa terus aktualisasi diri dan juga bisa mengembangkan finansialnya. Tetapi kenyataannya emosionalnya sangat terganggu. Emosionalnya sangat terganggu karena hal-hal bisnisnya saya tidak mengerti dan dia tidak mau saya ikut campur karena merasa bahwa saya tidak kompeten di bidang itu. Jadi dengan beban yang ada itu waktu itu hubungan kita kadang-kadang juga clash gitu ya, emosi terganggu gitu ya, karena tidak punya komunikasi yang bagus. Itu kenyataannya. Jadi tidak gampang juga walaupun visi utama kenapa saya izinkan adalah supaya dua tujuan itu tercapai. Tetapi ternyata dalam prakteknya gangguan emosional itu sangat mengganggu sekali, ya, sangat mengganggu sekali. Itu sebabnya saya mengerti, Rim, kadang-kadang ya para suami itu tidak mengizinkan istrinya bekerja selain karena memang sayang ya. Nggak usahlah kamu kerja, saya saja yang provide semua kebutuhan karena saya yang bertanggung jawab, komitmen sebagai kepala rumah tangga. Betul. Tetapi kadang-kadang sebetulnya mereka kadang-kadang yang merasa tidak secure tatkala istrinya itu menjadi seorang yang peringkat pangkatnya lebih tinggi, bisnisnya menghasilkan uang lebih banyak, dia takut kehilangan power, kehilangan kendali. Itu sebabnya lebih baik jangan, biar powernya tetap pada pria. Kadang-kadang ada begitu. Iya benar ya aku. Iya. Jadi ini oke, kita itu kan kalau kerjanya karir ya gitu ya Ko ya. Sedangkan kita lihat sekarang, Koko sama COC ini sekarang kan jalanin bisnis HDI, betul ya. Dan itu sudah berlangsung lebih dari 13 tahun. Nah, apakah bisnis HDI ini sudah memenuhi visinya Koko terhadap wanita karir itu seperti apa gitu ya? Ya, saya bersyukur sekali akhirnya saya menyelidiki dan saya baca banyak buku itu menguatkan bahwa ada satu pilihan bisnis sebetulnya bisa dikerjakan suami dan istri sebagai family planner. Jadi ini adalah bisnis keluarga yang sama-sama kita bisa bangun dan kerjakan. Dan saya tidak perlu meninggalkan profesi saya dan waktu itu awal mulanya pun istri saya tidak meninggalkan bisnis di butiknya. Jadi sambilan sampai satu tahap dia merasa bahwa bisnis ini sudah menghasilkan lebih baik,
dan dia tinggalkan bisnis lama konvensional dan sepenuhnya menjalankan bisnis ini. Jadi ini adalah satu bisnis yang sebetulnya saya syukuri bahwa hari ini merupakan sarana mewujudkan visi saya, karena istri saya tetap bisa mewujudkan eksistensinya, kemudian juga di bidang finansialnya, bahkan bisnis kita ini sudah beberapa kali lipat daripada salary saya sebagai profesional yang sudah bekerja 35 tahun. Wow, keren sekali ya. Bisa apa? Tapi bicara kesuksesan dari HDI sudah berkali-kali lipat dari penghasilan Koko ya. Kita ingin tahu dulu nih, ya di awalnya itu yang mungkin yang pertama kali mencetuskan ide untuk bisa mau mencoba menjalankan bisnis HDI ini, itu dari Koko sama Cece, siapa yang duluan? Karena yang kita lihat itu kan Cece, ya yang pertama kali saya ketemu itu Cece gitu. Ketemu Cece ini orangnya benar-benar energik gitu lah. Jadi gitu ya. Iya. Ya. Jadi benar-benar menonjol gitu. Daripada dulu kita kalau jarang ya lihat Kohar ya, jarang. Iya, jarang gitu. Karena mungkin karena profesional masih keliling gitu, tapi kita pengen tahu dulu ide awalnya itu dari siapa sebenarnya? Ya, betul sekali, karena saya sebagai profesional, saya sibuk sekali, saya ada tugas ke luar negeri, saya selalu di luar kota, jadi saya tidak bisa optimal menjalankan bisnis ini. Itulah sebabnya waktu itu saya persuade istri saya supaya mau melirik bisnis ini, menjalankan bisnis ini. Sangat membutuhkan waktu untuk meyakinkan dia, karena beliau biasanya sudah bekerja profesional, network marketing itu kan mana bisa gitu. Tetapi saya berusaha terus meyakinkan. Jadi kenapa bisnis kami akhirnya berkembang luar biasa? Karena memang akhirnya dia yang full time di bisnis ini, saya masih tetap part time gitu ya. Tetapi saya yang awal menyelidiki bisnis ini. Jadi saya bandingkan dengan bisnis lain, sebetulnya prinsip bisnis adalah kalau kita punya produk atau jasa yang dibutuhkan banyak orang, kita punya peluang. Tetapi selama ini bisnis istri saya itu peluangnya untuk wanita-wanita yang suka tas branded, berarti kan ada peluang. Tetapi toko cuma satu, ya. Toko cuma satu, jadi tidak bisa membesarkan lebih besar lagi karena itu menyangkut waktu, kontrol, dan juga finansial. Tetapi saya lihat bisnis ini, produknya saya sudah buktikan awalnya untuk keluarga, anak saya yang punya masalah alergik itu sembuh, istri saya yang punya masalah hipotensi, dulu gampang pingsan, itu stamina lebih baik, saya punya masalah sinusitis, stamina saya jauh lebih baik. Jadi saya sudah membuktikan produk ini bagus dan dibutuhkan banyak orang. Lalu konsep bisnis ini luar biasa karena kita tidak bekerja sendiri. Dari konsumen, sharing kepada para konsumen, akhirnya kita punya jaringan pemakai. Dari sekian banyak jaringan pemakai, pastilah muncul orang-orang yang melihat ini sebagai peluang bisnis. Nah, hari ini saya sudah punya puluhan ribu orang di berbagai kota di Indonesia, bahkan sampai di luar negeri, di berbagai negara. Dan itulah yang sebetulnya memberikan hasil yang luar biasa dibandingkan keahlian saya, kompetensi saya 35 tahun sebagai profesional. Gitu. Wah, sekarang kita tahu ya, Bli Ari, bahwa ternyata bukan Ceosi yang ide awal ya. Iya, ternyata Kohar ini. Ya, ternyata Kohar yang selama ini justru sempat memotivasi Ceosi dulu ya, meyakinkan Ceosi bahwa ini layak untuk dikerjakan. Kalau dulu kita berpikir Kohar yang mengikuti Ceosi, ternyata terbalik ya. Iya, benar sekali. Ya ini saya nanya nih sama Ceosi nih, gimana sih kan tadi Kohar sebagai kepala keluarga memiliki satu visi ya untuk keluarga bahwa wanita itu perlu berkarir, terus kemudian untuk membangun aset keluarga, karena Kohar tidak ingin pasangannya itu mungkin tidak memiliki kapasitas yang mungkin itu tidak bagus buat
pasangannya sendiri ataupun keluarga. Dan justru mendorong COC untuk terus berkarir sampai hari ini, terus serius menapaki karirnya di bisnis HDI. Itu kan sebenarnya kalau saya boleh simpulkan berarti itu adalah kebijaksanaan Kohar, visi Kohar sebagai kepala keluarga yang diturunkan gitu, atau kasarnya itu diperintahkan gitu ya kepada COC. Nah, sikap COC terhadap visi Kohar sebagai kepala keluarga ini, apakah COC merasa terintimidasi, ditekan atau dipaksa sama Kohar untuk mengikuti visinya, atau bagaimana nih ketika Cici benar-benar mau mengikuti saran Kohar untuk menjalankan bisnis ini, all out, serius, itu merasa kayak ditekan atau dipaksa atau gimana, Ce itu? Iya, saya itu orang yang sulit ditaklukkan, gitu ya. Makanya ada waktu di Surabaya ada banyak grup Surabaya itu mengatakan begini, yang hebat itu bukan COC, yang hebat itu Kohar yang menaklukkan COC, gitu ya. Jadi applause banget deh buat suami saya, luar biasa. Berbicara tadi pertanyaan Bunda Istri bahwa memang di awal saya itu sangat enjoy dengan pekerjaan saya dan saya itu sulit untuk dibelokkan. Orangnya itu kaku gitu ya. Karena apa? Karena saya itu kalau mengambil keputusan, mengerjakan sesuatu itu benar-benar totalitas dan komitmen. Kalau bicara komitmen itu berarti fokus. Tidak memberikan kesempatan pada peluang yang lain untuk masuk gitu. Itu bagi saya itu adalah moto hidup saya. Jadi kalau kita ingin berhasil di dalam satu pekerjaan, satu bidang, kita harus belajar komitmen dan fokus. Karena apa? Kalau kita orang banyak itu tidak berani komitmen karena mereka masih memberikan banyak lubang kepada kesempatan-kesempatan lain. Itu yang membuat akhirnya energi mereka tercecer gitu ya. Banyak yang dikerjakan tapi tidak menghasilkan. Jadi kelihatannya aktif tapi tidak produktif. Nah, ini banyak sekali yang terjadi. Pada saat saya bekerja, saya fokus bekerja, saya benar-benar dengan gerak cepat menguasai apa yang harus dikerjakan. Bahkan sempat saat itu di dalam pekerjaan saya itu dikatakan adalah kayak tenaga serabutan begitu, nggak ada gengsinya sama sekali. Mau disuruh potong kertas oke, mau disuruh lempar dokumen oke. Kenapa? Karena waktu itu orang tua saya mengatakan kalau kamu ingin cepat mendapatkan promosi, kamu harus cepat menguasai kemampuannya. Jadi kalau saya pulang kerja jam 5:30 tuh, saya udah dimarahin tuh sama papi saya gitu. Orang kerja kok pulangnya jam 5:30, itu namanya tenggo katanya. Tidak ada yang bisa kamu pelajari selain seumur hidupmu cuma duduk di satu tempat gitu. Jadi saya itu akhirnya mendekati atasan saya, manajer saya orang Filipina. Saya mengatakan apa yang bisa saya bantu untuk saya kerjakan. Supaya tujuan saya adalah saya bisa menyerap ilmu-ilmu mereka. Dan memang puji Tuhan ya, karena ada satu komitmen di situ dan ada satu fokus di situ, memang cepat sih. Bicara promosinya cepat banget gitu. Akhirnya menjadi kepala kredit, akhirnya masuk di dalam kantor wilayah, ya kantor cabang, akhirnya sampai menjadi pemimpin wilayah. Nah, itu sesuatu yang saya kerjakan. Dan itu menjadi moto hidup saya. Nah, pada waktu saya masuk di dalam dunia bisnis sendiri, itu juga saya fokuskan. Saya nggak mau terdistract apapun. Jadi tidak ada yang namanya membuka pintu untuk yang lain. Even though banyak orang mengatakan, aduh Yos, kamu nggak akan berhasil, ini kondisinya sepi, siapa sih orang yang mau beli tas ratusan juta, puluhan juta, bla bla bla. Saya nggak ambil peduli gitu. Karena pertama, saya udah berdoa, saya meyakini apa yang saya doakan. Yang kedua, saya tahu bahwa kalau yang namanya bicara proses pembangunan, perintisan, itu tidak ada yang mudah.
Karena saya harus belajar dulu menguasai kemampuannya. Nah, pada saat saya belajar menguasai kemampuannya, proses itu harus dilewatin. Tidak ada yang langsung orang itu bisa makmur profit begitu. Pasti ada prosesnya. Pada waktu itu ketika saya sudah mulai berhasil, mulai agak populer tuh ya, di satu apa ya istilahnya pasar atom gitu ya. Pasar atom itu kayak gedung perdagangan untuk wilayah Indonesia Timur. Itu tidak ada orang yang nggak kenal toko saya dan kami distributor besar di situ gitu ya. Lalu suami saya mendistract saya lagi gitu. Mendistract saya lagi dengan masukin satu paham yang saya itu nggak mengerti gitu, nggak masuk akal. Bagi saya modal 65.000 bisa menciptakan ratusan juta, miliaran itu nggak masuk di otak saya. Nah, tapi karena tadi memang beliau itu adalah seorang yang visioner dan beliau itu memang karena sering ke luar negeri mengikuti seminar-seminar bisnis di luar negeri, mungkin pemahaman beliau itu lebih jauh banget dibandingkan saya yang cuma berkutat di gudang sama di toko gitu ya. Jadi pasti saya merasakan bahwa suami saya lebih visioner, sedangkan saya berkutatnya di dalam perdagangan saya. Nah, beberapa lama beliau memasukkan satu doktrin. Satu hal yang beliau bilang adalah, ini bisnis yang bagus. Kamu harus jalankan ini bisnis yang bagus gitu. Nah, dari situ saya itu belajar agak sebel, tapi sebagai seorang istri, saya mengakui ada kedaulatan di dalam keluarga. Ya, di dalam keluarga itu ada satu kedaulatan di atas saya. Jadi saya ini sebagai contohnya sebagai seorang penumpang yang sedang ada di dalam satu kapal besar dan yang menjadi nakodanya adalah suami saya. Saya tidak pernah tahu dibawa ke pelabuhan mana, tapi ketika saya sudah membeli tiket perkawinan itu, berarti saya harus belajar untuk mempercayakan diri saya bahwa nakoda itu tidak akan menenggelamkan saya, bahkan di dalam kapal itu saya akan dibawa kepada satu tempat pelabuhan dengan selamat. Itu aja prinsip saya. Waduh. Dan dari situlah saya belajar total submission, even though saya melangkah tanpa tahu ini benar apa enggak, takut dia salah gitu. Tapi saya belajar total submission. Nah, itu adalah belajar penundukan diri. Oke deh, apa yang Dedi mau? Ini loh, kamu jalanin, kamu harus ikutin pelatihannya. Oh my God, boro-boro ikutin pelatihan yang ngurusin dagangan aja nggak habis-habis gitu ya. Iya. Saya itu kalau dikatakan Bunda tadi, sempat terintimidasi ya. Oh banget gitu ya. Apalagi kalau zaman dulu itu kan nggak ada yang namanya bicara HP ya, HP Ericsson ya waktu itu ya. Gitu. Kalau saya udah dengar Dedi, aduh, saya lihat jam, jam 5, aku pasti diingetin suruh ikut training. Soalnya trainingnya jam 6. Itu saya pura-pura kadang-kadang nggak ngangkat gitu ya. Tapi karena belajar untuk bahwa bagaimana sebuah rumah tangga itu diberkatin. Kalau di situ ada yang namanya penghormatan kepada kedaulatan gitu. Jadi akhirnya saya bilang, oke, Dad, siap, laksanakan gitu ya. Jadi sudah beli tiket soalnya ya. Iya, sudah beli tiket. Tiketnya nggak boleh PP, Bun. Tiketnya cuma 1 kali perjalanan. Nah, sudah ya, naik kapal ya. Sudah naik kapal dan harus percaya pada nagoda, tidak boleh ambil karena saya nggak tahu ini mau kapal mau dibawa kemana dan saya juga tidak menguasai perjalanannya. Iya. Percaya saja. Para wanita, takut ya Anda udah beli tiket ya. Sudah beli tiket 1 kali perjalanan. Nah, dari situ akhirnya saya juga merasakan bahwa dengan ikut pertemuan dan perlu Anda ketahui siapa seorang Haryandi. Seorang Haryandi itu memang punya bakat talent mengajar, ya kan? Mengajar. Saya ini bukan talent mengajar, saya ini talentnya memimpin, ya kan? Tapi saya harus belajar untuk dipimpin. Nah, ini beratnya di sini nih, ya. Setiap kali beliau pulang hari Jumat seminggu sekali tuh dari Jakarta, karena beliau kan pekerjaannya banyak di Jakarta atau ke luar negeri. Anda tahu harusnya itu kan kepinginnya gini, aduh kamu ngerjain apa, dipijet-pijet gitu kan, kepinginnya tuh.
Tapi Anda tahu setelah kami menjalankan High Desert, apa yang dilakukan suami saya? Kamu minggu ini udah training apa aja? Itu saya masih ingat. Kamu udah training apa aja? Saya bilang, oh my God, upline-ku, presiden komisarisku, gitu kan istilahnya. Nah, lalu saya udah di sana, udah training, lalu masih dijelaskan lagi. Tapi hebatnya seorang Haryandi, beliau itulah kenapa seorang Yosi bisa total submission. Karena saya melihat suami saya punya integritas, ya. Itu yang membuat saya benar-benar submit. Suami saya setiap kali memperkatakan apa, dia tidak pernah tidak melakukan. Dia melakukan apa yang dia perintahkan, apa yang dia orderkan, apa yang dia ajarkan kepada saya terutama. Jadi suami saya itu bukan tipe orang yang cuma ordering sebagai bos, enggak. Tapi beliau pun melakukan. Beliau pun melakukan, bahkan beliau melakukan lebih dibandingkan saya. Ini yang membuat saya bisa merasakan bahwa ada kenyamanan setiap kali saya terima ordernya beliau, bahwa beliau bukan cuma sekedar ngomong, tapi berarti beliau itu sudah menganalisa, mengevaluasi, bahkan melakukan. Ya, itu yang bagi saya oke, I follow you, gitu kan, I submit gitu. Nah, dari dengan jalannya pertemuan, akhirnya saya menemukan juga apa yang saya butuhkan tadi, Bu. Menjadi wanita karir, kalau dulu di dunia perbankan, saya bergerak dengan otoriter, ya kan? Karena saya punya jabatan. Saya tidak bisa dibantah, saya tidak bisa dikalahkan. Pada waktu saya masuk ke dunia bisnis, saya punya otoritas. Saya punya yang namanya tongkat kepemimpinan, saya juga tidak bisa dibantah, saya tidak bisa dikalahkan. Tetapi itu ternyata menjadikan pribadi saya jadi tidak bagus. Karena itu dibimbing dengan kayak begitu terus, akhirnya kebiasaan-kebiasaan menjadi sebuah karakter. Akhirnya tumbuhlah karakter-karakter yang tidak menyenangkan bagi orang lain. Di dalam prosesnya menjalankan High Desert, saya merasakan pertumbuhan diri saya. Ada 2 poin yang saya dapat. Oh, berarti saya belajar untuk menghargai kedaulatan dan itu kunci berkat. Berarti pasti rumah tangga saya pasti diberkahi, pasti diberkati. Yang kedua, saya juga melihat, oh ini ada pertumbuhan diri. Yang ketiga, dengan proses berjalannya waktu, saya juga mendapatkan financialnya bagus gitu ya. Jadi saya menghitung, gila bisnis ini nggak perlu modal seperti saya bisnis branded gitu ya, perlu miliatan, harus yang namanya pertama sewa stand, modalnya itu miliatan ya, lalu akhirnya memang kami bisa beli stand gitu. Tapi saya bandingkan, ini gila bisnis ini, tidak dijalankan 14 jam seperti saya membangun bisnis saya, tetapi dalam 1 bulan, waktu itu saya masih ingat tuh, bonus kami 3,4. Harusnya pendapatan saya saat itu udah 80 jutaan. Ya, kalau orang-orang lama yang pernah mendengarkan CD saya Lead for Success, itu pasti ingat cerita saya. Waktu itu kami udah menyentuh saya pribadi 80 sampai 90 juta. Tapi itu mengorbankan banyak kesehatan saya, banyak emosional saya tercecer. Hubungan suami istri kami jadi tidak manis. Lalu yang kedua, hubungan saya dengan anak-anak saya pun tidak bagus gitu. Karena apa? Karena pada waktu saya pulang itu cuma sisa-sisa energi dan saya tidak punya passion lagi untuk bisa mengelola emotional state saya. Nggak punya, kecuali tidur. Ya, kecuali tidur. Hari Minggu pun harus pergi ke toko gitu kan. Nah, dari situ 1 bulan saya melihat, karena saya orang finance, saya melihatnya bukan nominal. 3,4 memang kecil dibandingkan 80-an juta gitu. Tapi sebagai orang finance, saya melihatnya adalah 1, cashback period. Wah, ini dalam 1 bulan loh, cashback periodnya kok bagus banget, payback periodnya kok bagus banget gitu. Modal cuma 65.000 tapi 1 bulan bisa break even point, bahkan bukan 1 bulan. Dalam 1 kali penjualan madu atau di dalam 1 orang closing 27,5% payback periodnya udah balik tuh. Keren banget gitu. Yang kedua,
Saya melihatnya adalah return on investment, Bun. Return on investment-nya dengan modal 65.000 bisa balik 3,4. Itu 500 kali lipat gitu. Saya jadi ngitung, gila, bisnis saya yang miliaran, ratusan juta aja, itu baliknya belum dalam waktu 9 tahun saat itu. Waktu itu kami 9 tahun bangun bisnis. Itu memang sudah break even point dalam waktu tahun kelima. Tapi modalnya diinvestasikan lagi. Semua dividen, semua profit diinvestasikan lagi untuk mengembangkan usaha, masuk ke pergudangan dan menambah produk. Jadi kan dealing terus tuh bicara modal. Jadi kalau di bisnis ini, saya nggak perlu nambah modal, selain menambah fokus gitu aja. Nah, dari situlah saya mulai bersyukur kepada Tuhan. Berarti saya tidak merasa dimanipulasi, saya tidak merasa diintimidasi, tapi suami saya dipakai Tuhan untuk bisa melancarkan impian saya, yaitu financial freedom, dan punya banyak waktu buat keluarga. Karena saya melihat gini, kalau saya bangun bisnis beauty, 9 sampai 12 jam saya itu harus mengerjakan, bahkan seringkali kalau produk datang dengan kontainer-kontainer dari Eropa, dari Korea, itu saya harus tidur di Tanjung Perak, pelabuhan. Saya nggak mungkin serahin ke orang lain. Karena misalnya ada red zone atau red light gitu ya. Saya harus tidur di sana. Nah, itu lebih dari more than 12 hours saya bekerja. Dan itu pun baliknya 5 tahun, 6 tahun. Itu pun sampai tahun ke-9 modal yang digiling lagi. Tapi di bisnis ini waktunya cuma 2 jam. Yaitu ketika saya pulang dari toko jam 7 malam, ngerjakan sampai jam 9 malam. Cuma 2 jam bisa mendapatkan ROI yang lebih 500 kali, dan payback periodnya bisa benar-benar lebih kurang dari 1 bulan. Wow, otak bisnis saya jalan itu, Bu. Jadi kalau ya itu poinnya sih. Berarti nakodanya udah bener ya? Yes, nakodanya udah on the right track gitu. Yes, dan hari Percaya ini saja pencapaiannya sama luar nakodanya. biasa. Yes, karena tapi itulah salah satu pentingnya saya bersyukur punya Haryandi yang berpengetahuan, kan gitu. Kadang-kadang ada nakodanya yang nggak sekolah nakoda soalnya, tapi mau jadi nakoda dan sok jadi nakoda gitu kan. Nah, tapi suami saya itu yang tadi saya bilang poinnya, beliau bukan cuma orang ordering, beliau bukan orang yang demanding, tapi beliau adalah praktisinya, menjalankan dulu, integritasnya sangat tinggi. Itu yang membuat saya believe gitu ya. Itu yang membuat saya believe, otak saya, logik saya bisa menerima dan mata saya bisa melihat bahwa beliau memang sudah menghitung, memperhitungkan dan sudah mempelajari, bahkan beliau pun mengambil investasi waktu untuk mengikuti seminar-seminarnya supaya bisa menjelaskan yang detail kepada saya. Itu kuncinya sih untuk jadi nakoda yang dipercaya gitu ya. Yes, ya. Ya, percaya saja sama nakodanya ya. Tapi Luar nakoda biasa. yang berpengetahuan ya, Ya, Beb. Nakoda oke. yang berintegritas. Jadi kita sendiri nih sebagai nakoda ya, sebagai cowok harus benar-benar belajar dulu, betul ya, Ku ya? Benar Tapi sekali. gitu, betul ya. Kita lihatlah sekarang ya, bukannya bagaimana, kita lihat perkembangan COC kan luar biasa sekali ini. Bahkan tadi Koko bilang penghasilannya sekarang sudah beberapa kali lipat lebih tinggi ya dari 35 tahun Koko bekerja ya. Kalah Betul. berlipat-lipat sama kalah income. berlipat-lipat itu loh. Ya, income istrinya. Wow. Itu ada perasaan, kalau saya pribadi, kalau terus terang aja, kalau melihat seperti itu, saya sebagai seorang pria pasti merasa insecure gitu kan. Ini istri saya punya penghasilan yang lebih besar gitu loh. Terus pastinya bukannya gimana, kita akan merasa gimana ya? Saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai nakodanya gitu. Gimana ini? Gimana dia bisa lebih mandiri, maksudnya lebih penghasilan lebih besar, tapi gimana ini Koko bisa manage dirinya Koko kok mau masih mendorong, bahkan mendukung, membantu bahkan COC untuk bisa lebih berhasil lagi. Apa ini yang Koko lihat gitu?
Ya, Nggak merasa terancam kok. Nggak ada insecure gitu. ya, jadi kalau di luaran sana para pria itu merasa bahwa dia terancam insecure. Kenapa? Karena biasanya kenapa merasa insecure? Karena kalau bisnis lain, para istri itu kalau menjadi lebih hebat, bisnisnya lebih tinggi, penghasilan lebih tinggi dan sebagainya, dia arogansi. Dia tidak tahu menempatkan dirinya sebagai istri. Tetapi saya bersyukur bahwa di bisnis ini kita punya pendidikan yang sangat bagus. Kenapa? Karena sukses di bisnis itu adalah tatkala diri kita berubah dan berkembang. Sehingga bisnis ini mengajarkan tatkala Anda sebagai seorang istri sukses di bisnis ini, Anda tidak menjadi orang yang sombong lalu meremehkan suami. Itu yang saya rasakan bahwa perubahan istri saya yang luar biasa sehingga kami adalah sama-sama membangun bisnis ini. Tidak merasa bahwa dia bekerja lebih banyak hasil dari dia, tidak. Itulah bagusnya di bisnis ini mengajarkan kerendahan hati bahwa human relation. Saya bersyukur bisnis ini justru hubungan kami itu semakin baik. Kenapa? Karena dianjurkan untuk membaca buku-buku psikologi. Jadi itu yang luar biasa beda dengan kesuksesan para istri di bisnis konvensional atau di bidang profesi di luar. Ini bedanya, Rin. Jadi nggak merasa terancam ya, kok? Tidak sama sekali. Karena memang dari sisi sikap dan karakter dari COC sebagai istri yang meskipun sudah memiliki pendapatan yang jauh lebih besar daripada suami, tapi masih memiliki masih menjadikan Kohar sebagai pemimpinnya, masih menggunakan sebagai konsultannya, seperti itu ya, kok. Jadi sama sekali nggak ada perasaan terancam nih. Itu rahasianya, Ko Arim. Jadi tergantung juga bagaimana sang istri ini memiliki sikap dan karakter. Sekarang saya mau tanya nih sama COC nih. Nah, itu kan kalau dari sisi Koko ya, nggak merasa terancam. Nah, berarti kuncinya itu di sikapnya COC yang selalu dalam kondisi hari ini memiliki income yang jauh lebih besar dari suami melalui bisnis HDI, tapi terus memiliki sikap sebagai orang yang mau dipimpin oleh suami. Nah, itu yang membuat Kohar membuktikan bahwa tidak ada alasan untuk merasa terancam, kan begitu? Bagaimana COC bisa bersikap seperti itu? Katanya kalau semakin tinggi apa yang dia capai, egonya tuh semakin naik. Tapi COC bisa menjaga itu. Apa nih rahasianya? COC tetap menjadi seorang istri yang memiliki karakter yang tetap meletakkan suami sebagai pemimpinnya. Ya, yang pertama adalah saya sangat takut sama Tuhan. Ya, karena saya belajar bahwa semua berkah, semua rezeki, semua kekayaan, kemuliaan, kehormatan itu datangnya dari Tuhan yang memberikan. Seberapa besarnya kekuatan saya, seberapa mampunya dan pinternya saya, kalau Tuhan tidak memberi, ya nggak bisa terjadi gitu ya. Kuncinya adalah semua itu adalah pemberian Tuhan semata. Kenapa Tuhan mau memberikan? Berarti sebagai seorang yang diberikan tanggung jawab dan dapat dijadikan sebagai pengelola, Tuhan itu menyelidiki hati dan batin saya dulu gitu. Jadi apakah saya siap untuk dipercaya mengelola berkah yang lebih besar? Apakah saya sudah siap? Kalau saya sudah menunjukkan persiapan saya, ada manifestasi yang bagus, yang tidak perlu dibuat-buat, karena apa yang dari dalam itu kan mengalir keluar. Nggak bisa yang namanya kamuflase dan fake gitu ya. Apa yang dari dalam itu mengalir keluar. Dan itu Tuhan yang punya standar. Berarti kalau saya bisa sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Yang sudah melihat bahwa saya layak untuk diberikan, dipercaya. Itu yang pertama sih, Bu. Yang kedua, itu adalah karena saya bisa sampai hari ini, itu karena suami saya. Ya mau nangis ya.
Ya, itu karena suami saya. Karena anak saya juga yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengerjakan bisnis ini. Yang membawa saya bisa sampai hari ini itu bukan karena kemampuan saya apapun. Tapi di balik yang namanya Yosi Elim yang katanya hebat, kuat, terus habis gitu, wah, pantang menyerah, tadi Beli Arim katakan energik. Percayalah bahwa Yosi Elim itu rapuh kalau tidak ada Haryandi. Yosi Elim itu nothing kalau tidak ada Haryandi. Saya tidak punya pengetahuan apapun. Saya tidak punya kompetensi apapun. Saya tidak punya yang namanya kemampuan berkata-kata karena saya dulu orang yang paling sulit berkomunikasi. Tetapi Haryandi lah yang membimbing saya sampai hari ini. Haryandi lah yang membuat saya bisa menjadi pemimpin saat ini. Beliau yang bertotalitas untuk bisa menjadikan saya seperti hari ini. Mau nyanyi ya, Bun ya? Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta, tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih, Dedi. Ya Allah, saya tahu lagu ini. Lagu ini mewakili bahwa memang di balik orang luar biasa ada cinta yang besar ya, Ce. Anda bisa menyanyikan lagu ini dengan pasangan Anda ya. Thank you, Chelsea, sudah berbagi dan saya percaya ya untuk diri saya pribadi ini sungguh menginspirasi. Kesuksesan yang sesungguhnya adalah pada saat keluarga adalah menjadi bagian dari kesuksesan kita. Dan hari ini Chelsea sudah berbagi sama kita ya teman-teman bahwa di balik Yosi yang kuat ternyata ada Haryandi Talan yang selalu menjadi penopangnya. Ya, Beli Arim. Ya, keren sekali ya. Jadi saya juga ikut nyanyi barusan. Ya. Ya, kok ya, menyambung lagi ya, kita lanjut dulu ini. Kita benar-benar haru ya, kita buat suasana. Ya, silakan ambil tisu dulu teman-teman. Silakan dulu. Tarik napas dulu. Ya, kok kita lanjut. Dalam artian ini kan pencapaian Koko sama COC sudah sangat luar biasa ya di HDI, dan kita di sini bukan hanya dapat finansialnya, tapi juga dapat pengembangan diri seperti Kohar sama COC rasakan, juga dapat semua gitu ya. Bukan hanya finansial, semua Koko dan COC sudah merasakan semuanya gitu. Kira-kira ke depannya Koko mau dibawa ke mana lagi ini, visi besarnya Koko mau apa lagi ini dari pasangan ini ya, kita ingin belajar lagi dari Koko. Visinya Koko apa lagi ini setelah semua pencapaian Koko ini? Ya, awalnya visi saya adalah untuk keluarga, di mana bisnis ini saya lihat bahwa bisa membangun finansial keamanan untuk masa depan. Dan juga saya dalam prosesnya melihat bahwa pendidikan yang ada di dalamnya, proses membuat orang berhasil di bisnis itulah yang membuat diri saya berubah, berkembang. Karena dulu saya seorang introvert, tidak pintar bergaul, saya bisa berubah, berkembang. Dan Josie juga berubah dari seorang yang kolerik, yang otoriter, menjadi orang yang bisa persuade. Karena katanya bahwa bisnis Anda bertumbuh seiring dengan pertumbuhan diri Anda. Dan itu betul-betul kami rasakan kalau hari ini kami punya bisnis yang terus berkembang, itu karena diri kami dulu berkembang dan berubah.
Jadi banyak sekali saya lihat pasangan yang tidak mengerti tentang prinsip ini sehingga dia cuma mengomel, mengatakan suamiku tuh tidak mendukung seperti Kohar sih enak mendukung Yosi, suami saya loh gini. Nah ini sebetulnya karena dia tidak tahu bahwa dia ingin suaminya berubah, itu tidak akan mungkin terjadi. Yang bisa adalah diri Anda dulu sebagai istri berubah. Memberikan penghargaan, perhatian, mengambil hatinya. Saya yakin semua pria pasti cinta tidak mau membiarkan istrinya bekerja sendirian di bisnis ini, pontang-panting. Pasti dia akan turun tangan. Dia pasti mau mensupport. Masalahnya adalah salahnya di istri. Karena dia cuman, apa kamu nggak pernah bantu? Enaknya aja, bonusnya kamu bisa pakai. Itu melukai hati. Ya, ingat para wanita, itu melukai hati pria, harga dirinya. Jadi kalau Anda ingin benar-benar family planner ini terwujud, mesinnya bukan satu, tapi berdua. Otaknya dari suami akan mendukung, menjadi lebih pesat lagi. Anda harus belajar berubah. Diri Anda yang harus berubah. Seperti cerita Josie, dia berubah dulu. Jadi kalau Anda berubah, pasangan Anda, suami Anda pasti akan senang hati untuk membantu. Nah, saya bersyukur bahwa family planner ini yang sudah mewujudkan impian saya, financial freedom, maupun komunikasi suami istri dan anak menjadi lebih baik. Saya melihat luar biasa bisnis ini adalah saya mempunyai visi yang lebih besar. Yaitu saya bisa membawa lebih banyak orang bisa menikmati apa yang kami nikmati. Bisa bawa mereka jalan-jalan ke luar negeri bersama-sama menikmati dan perubahan finansial. Saya bersyukur di sini sudah banyak sekali teman-teman yang mengalami penghasilan ratusan juta, puluhan juta, yang kalau bekerja sebagai profesional mungkin gajinya tidak mungkin mendapatkan setinggi itu. Dan dia bisa mewujudkan impian anak-anaknya. Ya, ini hal yang luar biasa. Jadi impian saya ke depan ini bukan lagi menjadi impian keluarga saja, tetapi lebih luas saya mau semua orang yang berhubungan dengan komunitas kami, yang sering berada di dalam komunitas ini, betul-betul kami mau support, kami membuatkan program supaya mereka bisa loncat lebih cepat, lebih tinggi. Ya, bulan Juli saya bersyukur teman-teman luar biasa ya, peringkatnya naik luar biasa. Udah istri baru menjadi new executive crown, dan juga Iing sudah mencapai new executive crown, dan banyak lagi termasuk Arim sudah naik peringkat ini menjadi Executive Diamond. Luar biasa. Jadi saya senang sekali, impian kami adalah bisa membantu lebih banyak orang lagi, bukan hanya hidup sehat, karena produk kita memang menolong banyak orang bisa hidup sehat dan cantik, karena Beskin itu luar biasa. Terima kasih kepada mua kita yang hits ya, Cynthia Hani dan juga Dr. Eske, dokter kecantikan yang luar biasa sudah bisa membawa kita mengalami ya terobosan untuk soal kecantikan. Tetapi jangka panjangnya adalah kami ingin supaya lebih banyak orang bisa menikmati bukan hanya cantik dan sehat, tetapi benar-benar bisa mendapatkan financial freedom, sesuatu yang bisa mewujudkan impian Anda untuk orang yang Anda cintai. Jadi impiannya bukan hanya keluarga kecil Koko aja ya, tapi banyak keluarga termasuk saya, termasuk Bli Arim, dan juga keluarga-keluarga lain yang ada di jaringan Koko. Bersama-sama kita memiliki semangat family planner dan sukses bersama di HDI. Indah sekali. Ya, Bli Arim. Luar biasa ya, nggak terasa sharing mentor kita ini berdua sudah jam 8 lewat ya, teman-teman. Saya tahu teman-teman pasti ingin ada yang beberapa ingin bertanya langsung kepada beliau berdua. Ditahan dulu ya, atau silahkan untuk tulis di kolom chat jika ada yang ingin Anda sharingkan, Anda tanyakan, atau Anda ekspresikan ya, karena tadi katanya ada irisan-irisan bawang gitu.
Boleh, Silakan, silakan Di Ari. teman-teman. Nah, kalau ada yang ini ada satu dari Nengsi. Coba Cece ceritakan, ketemu di mana suami ini biar sedikit pencerahan bagi yang jomblo. Ini langka. Mungkin Cece bisa berbagi di sini. Ketemu di mana, Kohar? Ada kuncinya 3B untuk yang jomblo gitu ya. Jadi di dalam mencari pasangan saya selalu juga ajarkan ke anak saya 3B. Apa B yang pertama? Berdoa, minta sama Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup memberikan apa yang kita butuhkan, ya kan? Karena kalau bicara pemenuhan standar, standar manusia itu unlimited dan unsatisfied, tidak akan pernah puas gitu ya. Jadi benar-benar harus minta sama Tuhan yang menyelidiki hati. Yang kedua, itu harus banyak pergaulan, ya. Bergaul seluas-luasnya. Disinilah kita punya community yang positif. Anda bisa bawa banyak orang ke sini dan di situ kita saling mengenal, nanti akhirnya bisa saling tahu karakternya gimana nih. Dia pekerja keras nggak sih? Suruh cari daftar nama 50 aja males gitu ya. Itu standar loh, standarisasi itu. Ya kan? Ada seleksi ya? Iya, dia kalau pekerja keras, stakeholder itu mudah, nggak sulit karena dia pekerja keras. Dan dengan dia ketemu orang menjadi stakeholder, pasti kan karakternya bertumbuh ya kan, karena bertemu banyak orang. Yang ketiga, berdandan. Cepat-cepat beli biskin. Ya. Berdandan itu penting, karena tadi para pria udah mengatakan, kok kalau saya suka yang bare face kok, tapi pakainya biskin. Halo, ya kan. Kalau Kohar sukanya yang bermake up gitu ya. Ini juga produknya biskin. Jadi 3B ya. 3B ya, Rim? Iya, siap. Jadi teman-teman kalau ada yang ditanyakan lagi, cukup jelas ya, Sis Nengsi. 3B-nya mulai disiapkan. Ya. Langsung unmute juga boleh loh, mau sharing. Nggak harus Jelas. bertanya, sharing juga boleh. Silakan. Adakah yang mau ingin langsung sharing? Mumpung masih ada waktu beberapa menit, silakan loh raise hand Anda untuk bisa langsung menggali COC dan Kohar ini tentang family-planner. Atau Anda punya masalah sedikit-sedikit curhat juga nggak apa-apa. Iya. Ya, belum ini. Kalau teman-teman silakan. Kalau ada. Bun, ada Ya. yang WA ke saya langsung nih, Bun. Iya, iya, gimana direct ya. ini? Oh, malu. Daripada saya jawab personal, mendingan nggak apa-apa, kan saya nggak sebutin orang kan. Ya. Ya. Jadi ini pertanyaannya, ketika awal menjalankan bisnis ini, pastikan hasilnya belum langsung besar. Bagaimana sih Kohar bisa meyakinkan COC bahwa bisnis HDI itu layak untuk dijalankan? Dan butuh waktu berapa lama bagi COC untuk yakin jalanin bisnis ini? Nah, itu Kohar tuh. Ya, langsung ya. Ya, Gimana? langsung kok jawab. Iya, jadi jelas bahwa ini semua bisa dihitung. Jadi saya hitung, kalau saya sekeluarga cocok pakai produk ini, kan rutin dipakai. Nah, kalau saya sharingkan, maka perlahan-lahan jaringan saya akan bertumbuh. Baik itu jaringan konsumen, dan kelak akan timbul jaringan orang aktif. Tentu awal-awal 3 juta itu karena jumlah orang masih sedikit. Tetapi semua kan bisa dihitung. Bahwa kekuatan duplikasi, coba bayangkan dengan berjalannya waktu. Taruhlah, kalau sekarang kan memang sosmed itu hebat ya. Anda bisa work from home kapanpun. Dengan sosmed kita tengah tidur, posting kita dibaca orang, itu luar biasa. Kita lihat kan, rekan kita Cynthia Dewi dalam 2 tahun aja dia sudah penghasilan ratusan juta. Kalau kita kerja sama orang, tidak mungkin 2 tahun. 35 tahun aja nggak bisa segitu kan. Nah, saya bisa hitung. Kalau taruhlah sejelek-jeleknya itu 5 tahun, 10 tahun. Toh kita kerja sama orang juga sudah melewati 5 tahun, 10 tahun. Juga potensinya terbatas. Taruhlah, saya waktu itu hitung 5 tahun, 10 tahun, it's okay. Kalau nanti setelah 10 tahun, saya punya
10.000 orang saja di jaringan, nggak usah banyak-banyak. Dan satu orang mewakili satu keluarga hanya pakai 1 juta. Ini belum yang jualan. Hanya konsumsi. Berapa coba kita hitung? 10.000 dikali 1 juta. Itu sama dengan 10 M. Nah, di saat itulah penghasilan kita bukan 3 juta. 10 M, 5% itu berapa? 500 juta. 500 juta. Kalau kita kerja sama orang, ya enggak mungkin digaji 500 juta. Itulah sebabnya dari awal, walaupun masih penghasilan 3 juta lebih, saya tetap tekunin. Karena saya tahu 3 juta itu karena jumlah orang masih sedikit. Omsetnya masih kecil. Tetapi saya sudah siap mental 10 tahun, walaupun pelan. Tapi buktinya hari ini Anda nggak perlu 10 tahun. 2 tahun sudah luar biasa. 3 tahun, 4 tahun, luar biasa. Karena apa? Karena masalah pertumbuhan lewat teknologi sosmed. Semuanya sekarang online. Jadi Anda jangan sampai kehilangan momentum. Tatkala kami memulai, bisa jadi saat itu nggak ada ini apa namanya sosmed yang begitu cepat sehingga kami butuh waktu 10 tahun. Anda sekarang nggak usah 10 tahun untuk punya 10.000 jaringan. Anda cukup 2 tahun, 3 tahun, mungkin 4 tahun. Itu jawabannya. Ya. Ada pertanyaan di kolom chat, Beli Arim. Iya, ini. Belum ini, Kohar. Dan butuh waktu berapa lama untuk meyakinkan Ceyosin menjalankan bisnis HDI? Ini pasti pertanyaannya istri yang ingin meyakinkan suami. Jadi meyakinkan pasangan ya ini. Meyakinkan pasangan. Kalau diri saya yang harus yakini diri saya ini worth it enggak? Ini masuk akal enggak? Karena kalau tidak masuk akal, contoh ya, kan banyak orang menawarkan, ini loh enak, kamu titip uang 50 juta, 100 juta, sebulan langsung dapat bunga 10 juta, 10%. Nah itu coba dihitung, masuk akal nggak? Sebenarnya tidak masuk akal, cuman karena orang greedy merasa enak juga 100 juta, taruh tiap bulan terima 10 juta. Tetapi itu bukan bisnis, pasti nanti uangnya dibawa lari, pasti itu yakin. Itu sih bisa dihitung, itu nggak masuk akal. Kalau ini kan saya sudah hitung masuk akal, tinggal saya bagaimana meyakini istri bahwa sudah tenang, 3 juta masih kecil, tidak apa-apa, kita tekunin. Nah kira-kira nggak tahu waktu itu kenapa dia bisa diyakinkan, saya coba mungkin bisa digali gitu. Saya cuma dari keyakinan saya, hitungan saya mentransfer, mengatakan ini loh hitungannya, ini tinggal masalah waktu. Kita mau ngerjakan lebih cepat, serius, fokus, atau pelan-pelan. Ini masalah permainan angka gitu. Ini persis 15 tahun yang lalu kayak gini nih, Rim, cara ngomongnya itu persis. Jadi saya kayak di flashback ini. Karena waktu itu saya lihat gini ya, 3,4 gitu kan. Kan namanya udah biasa mengelola uang besar, menjual produk yang mahal, lalu saat itu udah running well. Perlu Anda ketahui bahwa saya ketika memutuskan bisnis ini untuk totalitas, all out, itu bukan dalam kondisi bisnis saya going down. Justru bisnis saya itu lagi going up gitu, growing banget gitu. Itulah kenapa penderitaan pertama yang saya alamin adalah bukan menghadapin suami saya, bukan menghadapin anak saya. Tapi penderitaan pertama saya yang saya hadapin itu adalah menghadapi orang-orang, teman-teman di sekeliling saya. Karena mereka mengatakan, gila lu Yos, lu jual uang jual produk, karena waktu itu kan juga saya bisnis berlian, lu jual produk puluhan sampai ratusan juta. Sekarang mau jual madu cepek J gitu ya, 100.000 gitu. Mikir dong, katanya gitu kan. Itu mereka bilangnya cuannya dari mana gitu. Nah itu yang mereka seringkali mengejek saya, dan inilah salah satunya adalah orang yang benar-benar selalu menghibur saya. Jadi setiap kali kalau beliau itu pulang dari luar negeri, karena kami nggak ketemu, kan saya itu tipenya adalah orang yang tidak bisa menceritakan seperti berseri gitu, nggak bisa gitu. Saya itu tenangkan dulu, nanti kalau ntar pulang,
baru saya akan cerita. Jadi nggak pernah berseri. Sehingga suami saya melihat bahwa setiap hari pasti good itu, everything is good, everything is running well gitu kan, nggak ada apa-apa. Tapi kalau dia pulang dari luar negeri, terus kita omong-omong kan ditanyain, kamu udah training apa aja? Kamu udah training hari apa? Kamu udah prospek apa? Itu persis kayak memberikan laporan ke perusahaan gitu ya, ke presiden, komisaris gitu. Nah, di situ akhirnya saya bilang, kamu tahu nggak sih, kalau aku ini udah dijauhin teman-teman tahu gitu kan, nggak punya teman, nangis karena nggak punya teman, ya kan? Dan jawaban suami saya selalu gampang, bilangnya adalah gini, emang hidupmu itu temanmu yang biayain. Emang kalau kamu miskin, nggak bisa kasih makan, dan kalau aku ada apa-apanya, emang temanmu yang tanggung jawab untuk mengcover semua living cost-mu. Mereka mau membiayain kamu. Mereka mau bertanggung jawab atas anak-anak sekolah, anak-anakmu sekolah. Kenapa kamu peduli teman gitu kan? Dari situlah saya tuh mulai berpikir, iya ya, saya aja punya banyak masalah dengan teman hanya karena masalah uang kecil yang dianggap padahal udah tak diskon, katanya saya mahal, itu pun masa terjadi banyak konflik. Apalagi saya mengorbankan visi keluarga hanya untuk teman gitu. Suami saya bukannya makin membelai, udah cup kan kepinginnya kayak gitu. Tapi karena idolanya wanita mandiri, ya itulah saya diperlakukan mandiri beneran gitu ya. Jadi dipikir saya bisa menghandle sendiri semuanya. Tapi saya juga bersyukur dengan semua kelembutannya Haryani, dia punya ketegasan yang luar biasa dan punya keyakinan yang sangat kuat. Jadi rasa sayangnya itu justru tidak menjerumuskan saya. Karena kalau rasa sayangnya berlebihan, dia tidak akan pernah tega melihat saya dihina, melihat saya dicemooh, melihat saya itu diignore, bahkan orang tua saya sendiri pun melarang saya menjalankan bisnis ini. Mami saya sendiri saat itu. Tapi karena kasih sayangnya kepada saya dan dia meyakini apa yang dia percayai ada visi di depan, maka dia justru tidak memberikan saya kata-kata, ya udah kamu berhenti, itu yang saya harapkan itu dulu Beli Arif sama Bunda. Itu dulu yang saya harapkan, kata-kata itu tuh dulu ya. Kamu berhenti aja kalau memang kamu nggak suka gitu ya, kayak kepingin imajinasi disayang-sayang gini. Udah kalau kamu nggak suka, kamu menderita, kamu berhenti aja. Nggak pernah nih ada orang, nggak pernah saya diperlakukan kayak begitu. Sehingga saya pun merasa ini orang ya kaku banget gitu kan kadang-kadang. Tapi karena saya percaya bahwa di dalam keluarga nakoda saya tidak akan membawa penumpangnya tenggelam karena itu ada kapal yang harus dia bawa selamatkan sampai di tujuan. Dan dia tahu di dalam kapal itu ada penumpang yang harus dia pertanggungjawabkan. Saya percaya nakoda saya tidak akan menjerumuskan saya dan itu yang membuat saya yakin. Tapi kembali, karena nakoda saya punya skill, punya kompetensi, punya konsistensi, punya visi yang lebih besar daripada saya. Itu yang membuat saya believe in him gitu ya. Itu yang gitu ya. Yes. Oke. Ya, jawabannya sangat lengkap. Ya, ada pertanyaan lagi nih, Beli Arin di kolom chat. Saya bantu bacain ya. Nih. Saat COC kok gambarnya hilang ya? Bentar ya, Bun, bentar. Oh ya, nggak apa-apa, saya bacain ya, ini boleh. pertanyaannya. Saat COC jalanin bisnis ini, biasanya waktu dulu punya butik ya, itu kan dicari-cari orang pada saat mereka cari produk ya, karena produknya kan branded. Lalu kemudian pada saat kerja secara profesional juga menjadi pimpinan, punya jabatan tinggi, sehingga apa yang dia katakan itu didengar orang gitu. Tapi di bisnis ini kan harus melayani, sabar. Nah, apakah Cece pernah berpikir untuk berhenti ya? Dan apa yang Cece lakukan untuk tetap bisa bertahan? Proses apa yang Cece lewatkan? Ya, pernah pengen berhenti nggak gitu? Tadi udah diceritain ya, pengen Koko mengatakan berhenti, tapi ternyata nggak berhenti nih. Nah, apa nih? Bagaimana caranya bisa bertahan?
Gimana, Dep? Aku pernah kepingin berhenti nggak? Oh, puluhan kali, ratusan kali mau menyerah. Nggak terhitung, uncountable. Jadi jangan dikatakan bahwa Yosi Elim seperti hari ini ya. Kita flashback ini 13-14 tahun yang lalu, Yosi Elim itu sering ngomel kepingin berhenti gitu. Bahkan semua buku pun pernah dibuang. Jadi ya karena apa? Ya karena kembali saya tadi sampaikan bahwa yang paling tidak saya tahan adalah karena karakter personality saya adalah kolerik. Kolerik itu kan paling tidak tahan untuk direndahkan orang. Cie, yang kolerik ngaku ya. Kalau flekmatis mah tenang, gua nggak pikirin gitu ya. Tapi kalau kolerik ini menginjak harga diriku, kayak gitu tuh. Ya selalu disinggung soal pendapatan gitu ya. Pasti dari awal, terutama partner bisnis saya selalu mengatakan tiap bulan tuh tanya, Bos Madu, emang lu udah dapat berapa tuh dari Madu gitu kan? Jadi kalau panggil saya itu Bos Madu gitu ya. Bahkan mungkin ada beberapa teman lama yang dulu join, itu pernah loh bersama-sama dengan saya kita mengadakan acara blend prospect. Ya ini Vina ini ya, yang dulu waktu pertama kali join ya, Vina terus gitu ya. Kami itu mengadakan pelatihan brand prospect karena saya punya banyak orang-orang baru, terutama banyak anak mahasiswa. Nah, kami itu pergi ke satu daerah di mana di situ ada komplek perumahan. Saya sebagai seorang pemimpin, saya itu ingin memberikan contoh gimana sih caranya blend prospect di dalam komplek perumahan, karena kan nggak mungkin saya cuma menceritakan aja. Jadi saya dampingin, kita parkir mobil kita di suatu pertokoan jalan gitu, lalu kita jalan dari rumah ke rumah, kita jalan. Ya, kalau mungkin orang Surabaya ngerti tuh Darmo Permek gitu ya. Nah, kita jalan, saya buat kelompok-kelompok. Tanpa saya itu sadarin, ternyata di dalam perjalanan saya masuk ke dalam kompleks perumahan satu gang, itu ternyata ada rumahnya teman saya. Saya tuh nggak tahu gitu kan. Nah, sehingga saat itu, waktu itu adalah BB ya, BlackBerry ya. Jadi semua itu dalam satu grup itu tersiar berita. Beritanya tuh begini, "Hai friend, ini Yosi lagi jalan di komplek perumahanku." Nah, kebetulan ternyata di komplek perumahan itu ada banyak teman yang sama-sama tinggal di sana gitu. Jadi teman-teman yang tidak dekat, tapi saya juga nggak ngerti siapa. Tapi itu di broadcast di dalam satu grup namanya Mama-Mama Petra saat itu gitu. "Hai friends, ini Yosi. Tahu kan Yosi si jual madu lagi jalan di komplek perumahanku. Jangan lupa ya friend, buka pintu, beli madunya. Jangan sampai dia bunuh diri karena lu nggak mau beli madunya." Itu ya, kolerik saya kayak terobek-robek gitu ya. Dan saya mendapatkan itu loh teman-teman, saya dapetin itu. Padahal jujur, kalau saya boleh melihat, sorry bicara, finansial mereka itu di bawah saya. Mereka anaknya nggak sekolah di luar negeri, maksudnya sorry ngomong gitu ya. Karena mereka selalu ngomong mahal loh ya sekolah di luar negeri, beli apartemen di Singapura itu mahal loh ya gitu. Terus mereka itu juga tidak bisa membeli barang dagangan saya saat itu. Karena mereka nggak punya uang. Tapi mereka melakukan itu ke saya gitu kan. Nah, saya nangis lagi. Kamu tahu nggak sih? Lihat nih, baca sendiri nih di grup. Kalau di depannya grup saya gitu, nggak apa-apa, kita maju. Kayak gitu. Di McDonald ya saat itu, nggak apa-apa. Ayo kita berjuang, kita terus maju. Wah, gaya gitu. Tapi begitu sampai di rumah itu tangisan bombay. Ngapain sih aku jalanin bisnis yang kayak ginian? Duitnya nggak seberapa lagi. Dihibur, membuat saya bisa akhirnya sustain di bisnis ini gitu ya. Sustain di bisnis ini. Kenapa? Karena logik saya yang disentuh terus. Apple to apple. Kamu bangun berapa lama? Dan hari ini kita itu sedang mengumpulkan jaringan pelanggan. Lalu kamu mengerjakan berapa lama dalam per hari? Kurang lebih kamu 14 jam.
di bisnis ini kamu ngerjakan 14 jam nggak seperti layaknya profesional yang mau melakukan bisnis ini totalitas seperti kamu buka butik? Ya saya bilang enggak sih. Kadang-kadang 1 minggu aja saya cuma ngerjain 3 kali karena produk datang dari toko gini. Nah, dia mengajarkan tentang semua yang bicara masuk akal di dalam otak saya seperti itu. Ya. Jadi sering ingin menyerah. Oh, Dan ribuan yang kali. membuat bertahan adalah Ko Haryanti. Iya. Cara untuk bertahannya adalah ternyata curcol sama Ko Haryanti. Dan jawabannya membuat Ceosi tidak bisa berhenti. Yes. Percaya sama nahkodanya. Iya, karena jawabannya masuk akal. Kalau kamu mendengarkan apa kata orang lain saat kamu mengalami kesusahan, ada sesuatu di dalam keluarga kita, apakah mereka mau bertanggung jawab atas kehidupan kita? Seperti aku bertanggung jawab atas hidupmu, nggak ada. Keluarga pun tidak bisa gitu kan. Jadi disitulah saya tetap maju. Yes. Ya, oke. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Nah, ini ada nih, Ceningsi bertanya, awal merintis CC yang udah biasa memegang uang 80 juta ya. Mungkin maksudnya waktu bisnis butik ya. Tapi mainnya kan di kesehatan ya, jadi bermasalah. Nah, gimana caranya bisa memegang uang 3 juta yang angkanya jauh di bawahnya banget ya. Walaupun Cece sebenarnya tahu kalau ini itu bagus. Tapi kan 80 ke 3 juta itu kan jauh banget itu. Gimana itu bisa menerima itu dan melanjutkan? Itu mungkin maksudnya Ceningsi ya pertanyaannya. Yes. Ya, tanya sama konsultan saya. Ya, jadi memang luar biasa bisnis network marketing itu adalah tatkala kita sudah punya taraf kehidupan yang sudah standarnya segini, tentu kita tidak bisa pengeluarannya langsung mendadak turun begitu. Itulah sebabnya kenapa saya tetap harus sebagai profesional, karena saya yang membackup penghasilannya tatkala COC full time di bisnis ini. Jadi itulah bagusnya network marketing. Beda dengan kita langsung mau bikin satu usaha konvensional. Pasti semua tabungan sudah ada di situ dan dalam waktu 5 tahun kan belum untung, pasti uang keluar terus. Tapi network marketing, tatkala kita memulai, kita sudah tahu bahwa modalnya itu cuma 65.000, dapat 3 juta itu bagus. Soalnya masalahnya dulu kita membernya 65.000. Ya, zaman itu member 65.000. Itu sudah sangat bagus secara finansial. Cuman masalahnya kan tidak bisa, sudah biasa hidup dengan pengeluaran yang puluhan juta, bagaimana bisa hidup dengan 3 juta? Pasti. Itulah sebabnya saya yang tidak boleh meninggalkan pekerjaan, tetap punya income yang mencukupi kehidupan standar itu. Gitu. Jadi jawabannya begitu. Kalau saya full time, istri full time tentu nggak bisa hidup karena standar hidup kita kan sudah tinggi gitu. Pengeluarannya sudah banyak. Anak sekolah di luar negeri. Jadi kebutuhannya banyak. Jadi tidak mungkin dua-dua full time. Jadi saya harus part time tapi istri yang boleh full time begitu. Ya, mungkin saya boleh tambahkan ya, Bun. Jadi menjawab pertanyaannya Nancy, bicara tentang bagaimana sih cara kita bersikap dengan pendapatan yang jauh di bawah pendapatan kita. Ya, ini berbicara tentang knowledge dan understanding. Ya, ada iklan. Oke, ada knowledge dan understanding. Knowledge-nya adalah ya karena diberikan satu pengetahuan bahwa ini membangun bisnis, dan karena saya sudah membangun bisnis, saya mengerti gitu kan. Bisnis itu takes time, ya. Bisnis itu takes time. Ini bukan jualan. Ini mindset saya di awal itu sudah berkata membangun bisnis. Mindset saya di awal bukan berbicara menambah pendapatan. Itu sama sekali nggak ada, ya. Jadi mindset saya di awal tahun 2006 saya memang sedang mencari bisnis substitusi dari butik saya. Jadi itu tujuan saya, visi saya di awal. Saya berdoa, minta sama Tuhan karena saat itu kondisi saya sudah exhausted, ya.
benar-benar dalam taraf kelelahan. Jadi banyak penyakit, stresnya tinggi, tingkat mentalnya itu rendah, low stage emosional, sangat sensitif gitu. Jadi saya tuh nggak nyaman dengan diri saya sendiri, sehingga saya tidak bisa self-love gitu ya. Saya tidak bisa menerima diri saya, sehingga hubungan saya dengan anak-anak terutama jadi korban. Sebab saya stres dengan pekerjaan, dengan penyakit, ya kan. Nah, 2006 memang saya lagi berdoa bulan November. Dan Tuhan jawab berikan tahun 2006 akhir. Ditawarilah multi level marketing oleh teman saya. 2007 saya menjalankan, mencoba karena suami saya meng-convince saya gitu. Kamu harus jalanin. Coba kamu jalanin. Terus saya bilang, aduh ini bisnis apaan sih? Karena saya bukan orang yang multi level minded. Saya benci dengan multi level. Karena nggak punya knowledge dan understanding yang benar. Tapi ternyata disitulah Tuhan itu benar-benar bekerja. Kalau saya masih ingat statement saya di CD Lead for Success, saya bilang, kalau kita belajar berserah, bersandar, menyerahkan semua perjalanan kita ke dalam tangan Tuhan, maka melewati semua kesulitan, melewati semua halangan, kita tidak akan berani memberontak, tapi kita belajar tunduk pada perencanaan Tuhan. Sebab manusia itu cenderungnya tahu bahwa kalau yang dari Tuhan selalu enak, gitu kan? Ngomongnya kan kayak gitu tuh. Kalau yang dari Tuhan selalu lancar, kalau yang dari Tuhan itu selalu ringan. Tapi tahukah Anda bahwa Tuhan itu selalu ingin memberikan suatu nilai yang berbeda di dalam diri Anda. Kalau Anda cuma membawa talent, membawa bakat Anda, nilai Anda cuma 5. Tapi kalau Anda menambahkan kemampuan Anda dengan terus-menerus melakukan proses untuk peningkatan kapasitas diri, ditajamkan terus-menerus, nilai Anda akan 10 gitu. Nah, Tuhan baru memberikan kepada orang yang mau dibentuk. Kalau orang yang nggak mau dibentuk, dia pasti back to zero lagi. Start from zero, karena mencari gampangnya. Dari situ saya tunduk dalam rencana Tuhan. Saya merasakan kesakitannya karena saya orang yang sombong. Jujur, saya orang sombong, nggak bisa untuk merendahkan ke orang karena saya merasa aku yang punya. Di pekerjaan, aku yang perintah. Di dalam Citibank, saya yang menjadi pemegang keputusan gitu kan. Saya nggak biasa untuk mendengarkan orang lain. Karena kalau saya dengerin orang lain, kalau salah, saya yang punya resiko. Tapi dari situ saya belajar, tunduk. Oke lah Tuhan, sakit loh Tuhan. Ini benar-benar membentuk diri saya. Tapi karena ada knowledge, ada understanding, saya menikmati itu. Jadi kalau ditanyakan, gimana sih prosesnya untuk bisa memegang, mengelola 3,4? Yang pertama, saya melihat prosesnya, bahwa ini bangun bisnis takes time. Lalu yang kedua, bagaimana bisnis ini bisa menjadi besar? Pertumbuhan dirimu itu yang akan menentukan perkembangan bisnismu. Itulah bisnis multi level. Pertumbuhan dirimu, pertumbuhan karaktermu, pertumbuhan mulutmu, pertumbuhan pola pikirmu, itu yang akan menentukan perkembangan bisnismu. Kenapa? Pertumbuhan diri kita itu menjadi magnet yang bisa memanifestasikan segala sesuatu yang baik yang disukai oleh banyak orang. Ya, jadi itu kuncinya gitu kan. Bahwa bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis kita dengan lebih cepat. Ya Anda harus penuhi knowledge-nya dulu. Knowledge-nya ada, Anda mulai tumbuhkan diri Anda. Saya sering ngomong kepada Cynthia Hanis kan, bagaimana caranya kamu bisa tahu bahwa kamu sudah menguasai buku atau tidak. Kalau kamu tidak pernah menemukan masalahnya. Kan proses prakteknya kan di situ ya Bun ya. Ya kan? Karena buku itu baru akan kita recall setiap statement kalau kita menghadapi prosesnya kan kayak gitu. Ya. Jadi kita bukan baca buku untuk cuma sekedar baca. Tapi saya selalu mengajarkan kepada para leader saya, salah satunya Bunda. Coba minta sama Tuhan. Tuhan tes saya. Uji saya Tuhan. Selidiki hati saya. Apakah saya sudah siap enggak untuk bisa masuk di dalam standarnya Tuhan? Nah, begitu tesnya datang, kalau Anda sudah sesuai dengan standarnya Tuhan, udah tangan Anda nggak akan kuat tuh nerima berkah gitu. Itu yang saya percayain sih. Ya, seperti itu. Seringkali yang
statement yang diberikan, salah satunya misalnya kayak, saya dulu pernah bertanya, ya ini sharing dikit, pernah bertanya sama Ceyosi, pada saat saya mengalami stagnasi, saya tanya gitu, emang ada peluang buat orang seperti saya untuk bisa sukses seperti Ceyosi? Karena saya melihat stakeholder, royalti itu sesuatu yang sangat tinggi dan tidak terjangkau sama istri Hayati. Ya, tapi saya mau. Saya tanya sama Ceyosi, jawabannya kayak gitu teman-teman. Ya, saat pertumbuhan dirimu itu naik, maka apa yang kamu bisa capai itu juga naik. Hari itu ketika dikatakan seperti itu, saya tuh nggak ngerti, pasti maksudnya kata-kata itu. Saya masih berpikir bahwa yang bisa seperti Ceyosi, yang bisa meraih kesuksesan seperti beliau adalah orang-orang yang background-nya seperti beliau, yang memang punya finansial kuat di awal, yang memang punya jabatan di awal, punya power di awal, dan orang-orang seperti saya itu nggak akan mungkin bisa seperti dia. Tapi dia terus meyakinkan bahwa semua orang punya kesempatan yang sama. Kuncinya adalah di pertumbuhan diri. Rekan-rekan, ada banyak sekali statement mentor kita yang hari ini mungkin kalau kita dengerin itu tidak tercerna, tapi percayalah nanti akan di-recall ya, Ce ya. Di-recall pada saat teman-teman mengalami masalah, mengalami hambatan, maka kata-kata itu akan baru kita mengerti, oh maksudnya ini, kayak gitu. Harus ada testingnya dulu ya, Bun. Iya, betul, benar-benar harus kita ini diuji secara nyata dengan masalah-masalah yang faktual yang di depan mata. Bukan soal di kertas ya, bukan tes kayak tes kepribadian, Anda dikasih case untuk menyelesaikan di atas kertas, bukan seperti itu. Itu uniknya bisnis ini ya, rekan-rekan. Ya, Bli Arim ada yang tanya nih. Ada yang tanya. Tanya, ini pertanyaannya sederhana ya, tapi kayaknya perlu dijawab ya, Ce. Iya. Ce, siapa orang pertama yang beli produknya Cece dan kenapa dia yakin mau beli? Ini pertanyaan yang polos, tapi kayaknya penasaran ya yang nanya ini ya, sis. Siapa? Karena nggak ada namanya ya. Boleh dijawab nggak, Ce? Itu penting juga. Oke, ini kayaknya harus dijawab Kohar. Yang pertama siapa? Masing-masing punya cerita. Kalau saya pertama yang saya bisa jual itu setelah saya ikut training berkali-kali. Kenapa? Karena saya orang yang malu untuk menawarkan, memposisikan diri sebagai penjual. Karena saya kan sudah punya jabatan. Yang merubah paradigma saya adalah tatkala training. Yang mengatakan kalian tuh enggak usah punya beban pikiran jualan. Sharing pengalaman seperti halnya Anda nonton bioskop, filmnya bagus, Anda cerita. Anda makan di restoran, makanannya enak, Anda promosi. Orang mau tidak mau itu bukan urusan Anda. Itulah yang membuat saya hari itu mempraktekkan. Saya ambil keputusan besok pagi, jam istirahat, saya mau coba praktekkan. Nah, waktu itulah pertama kali saya di kantor makan siang, itulah pertama kali saya sharing kepada teman sejawat sama manajer, karena hari itu kira-kira bulan Desember hujan, dia batuk-batuk, saya menanyakan sudah ke dokter, sudah minum obat, sudah obat habis tapi nggak sembuh-sembuh. Saya lalu sharing, sekarang kalau saya batuk cepat sembuh loh Bu, ya karena saya konsumsi propolis. Dia tanya apa itu? Nanti Bu ya habis makan siang saya ke ruangan Ibu. Saya bawa brosur, itulah awal mulanya saya bisa jualan. Itu ceritanya Kohar. Kalau Ceyosi siapa nih? Dari penjual branded, penjual berlian. Makanya pertanyaannya kayak itu gimana? Kenapa orang itu mau beli gitu? Iya, saya itu mencoba mengingat-ingat ya, apa kebahagiaan pertama saya bisa jualan. Karena jujur, bulan pertama itu sebenarnya yang banyak jual itu suami saya. Jadi omset itu benar-benar suami saya tuh yang punya banyak setiap kali. Nih beli satu royal jelly, nih satu propolis gitu. Saya itu karena kan gengsi masih masih belum bisa bergerak tuh. Jadi saya itu bingung. Teman nggak punya, teman cuma 4 gitu ya. Terus teman ini semua ditawarin nggak ada yang apa? Maksudnya karena yang menawarkan ini teman baik, jadi berita itu kan menyebar dengan cepat kalau Yosi jualan madu. Jadi setiap kali kalau mau jemput sekolah anak saya tuh, itu bisa saya itu kayak orang terisolasi sakit kusta. Itu beneran tuh saya alamin ya. Terisolasi sakit kusta. Bener, itu beneran. Jadi saya tuh sampai oh my God,
ya ampun jual madu tuh kayak begini. Tapi kalau saya bilang, friend, misalnya nih saya ngomong di sekolah jemput gitu ya, Yos dari mana? Itu pas Bottega udah datang, Hermes yang datang, langsung semua saya dideketin, ya kan? Karena minta diskon. Nah, pada saat jualan madu saya nggak dideketin sama sekali. Bahkan teman saya mengatakan, lu ini Yos, produk ini mah sudah aku kenal tahun 94. Lu baru jualan sekarang. Oh my God, kamu ini, katanya begitu. Itu kata teman-teman saya. Jadi, kalau saya ingat-ingat, mungkin teman gereja saya ya. Teman gereja. Karena kasihan kali ya. Iya. Ada dua, Bun. Karena kasihan atau karena takut saya enggak. Karena takut saya itu kan termasuk di gereja itu kan termasuk ya maaf banget gitu ya. Jadi saya di gereja itu kan termasuk orang yang sangat levelnya itu orang yang bagian donatur gitu kan. Jadi ada dua, saya itu juga nggak ngerti yang mana. Karena kasihan atau karena sungkan. Nah ini pertanyaan yang bagus gitu. Ya apapun itu yang pasti itu adalah yang tidak terlupakan ya Ceyosi. Iya betul. Ya ini terakhir nih di kolom chat, Sis Paulina bertanya, anak-anak Ceyosi dan Kohar apakah akan diarahkan ke bisnis HDI juga? Nah ini Sis Paulina, ini pertanyaan terakhir Ce. Jawabannya bukan akan diarahkan, tetapi sejak mereka kuliah, mereka masih muda, sejak kecil kita sudah libatkan. Jadi anak saya waktu kecil dia sudah selalu ikut YOCOC di pertemuan dan lain-lain. Dia sudah hafal tuh presentasi, dia sudah hafal tuh semua produk. Jadi kapan mereka menjalankan? Pada waktu mereka mahasiswa itu mereka menjalankan dan sudah mencapai peringkat diamond. Tetapi sekarang setelah mereka itu lulus kuliah S2 lalu kerja, mereka tidak fokus ke sini walaupun masih sharing kepada teman-teman yang butuh produk, yang punya masalah kesehatan dan lain-lain. Jadi sebetulnya mereka sudah melatih diri mereka dalam praktek sejak mereka muda. Dan benefitnya adalah, ya ini yang diceritakan waktu mau ujian skripsi, anak saya bilang, dosen saya bilang ya, kamu presentasinya kok bagus, kok pede banget. Karena teman-teman tahu sendirilah dulu kita waktu kuliah, mau ujian skripsi deg-degan kan, wah cemas gitu. Kenapa kok dia, kata dosennya, kamu kok bisa sangat pede, tenang? Ya karena sudah presentasi di bisnis ini praktek puluhan kali, ratusan kali. Jadi menghadapi orang banyak sudah biasa. Itu salah satu sebenarnya manfaat pengembangan diri bagi anak-anak muda. Itu hal yang luar biasa. Gitu. Iya. Oke. Mungkin bisa saya tambahkan ya, Bun. Ya. Jadi dari kecil saya itu menjalankan bisnis ini tuh saat si Presya itu usia 7 tahun, 7-8 tahun ya. 9 ya. 9 tahunan gitu. Jadi dari kecil dia itu selalu mengikuti acara high desert, nggak pernah nggak. Mau acara BES, mau acara BMW, pelatihan yang ada kalau di Surabaya itu di Malang, kalau di Jakarta itu di Puncak, baik itu acara group meeting, baik itu acara presentasi, home meeting, dia selalu ikut. Kenapa? Karena satu, saya itu waktu itu, dia itu tinggalnya daripada sendirian, jadi saya selalu tanya, dia ada pekerjaan rumah nggak? Nggak ada, Mami. Oke, you want join with Mami or not? Dia bilang mau. Nah, daripada saya nggak punya waktu menemanin anak, jadi saya ajak dia berkeliling gitu ya. Karena kalau pulang dari kerja, dari toko, saya itu tanya dulu ke dia. Oh ya, kadang-kadang namanya anak kecil itu sampai tertidur di sofa rumahnya orang yang saya datengin gitu. Tapi dari situ mereka itu melatih mental bahwa inilah namanya bekerja. Setiap kali pulang dari presentasi, ya saya kasih mereka rewards karena mereka sudah membantu saya. Itu dari Presya, karena Presley saat itu di Singapura. Tapi Presley pun saat di Singapura, dia pun tahu bahwa maminya doing network marketing. Nah, karena dari kecil sudah banyak mendengar CD, mendengar yang namanya pertemuan-pertemuan, mendengar suara-suara yang bagus, ajaran-ajaran, dan baca buku juga. Bahkan saya juga ajarin dia, misalnya baca bukunya John C. Maxwell, Personality for Kids. Saya ajarin mereka.
Jadi mereka itu dari kecil tidak terbiasa baca buku Doraemon, Kung Fu Panda atau apa, nggak biasa. Mereka lebih suka yang filosofi. Yang ini karena kami bacanya itu. Dari situlah akhirnya terbawa sampai hari ini bagaimana teknik kepemimpinannya mereka itu bertumbuh luar biasa. Bahkan seringkali ini ada Presia di depan saya. Mereka tuh sadar bahwa apa yang dilihat oleh orang lain, yang mereka miliki hari ini menjadi satu nilai plus di dalam pekerjaan mereka untuk jenjang karir, itu karena mereka sudah belajar memimpin di dalam bisnis ini. Mereka sudah belajar berinteraksi dengan banyak orang. Mereka sudah belajar berkomunikasi dengan segala usia. Bagaimana menghadapi tante, bagaimana menghadapi nenek, bagaimana menghadapi adik, bagaimana menghadapi teman sebaya, itu mereka sudah terbiasa berkomunikasi. Dan hari ini dengan pekerjaan Presia sebagai seorang profesional konsultan juga, dia sudah biasa berkomunikasi dengan orang. Oke, gimana? Karena apa? Ya itulah bicara tentang saat mereka menjalankan bisnis ini. Jadi nggak perlu lagi seperti istilahnya menurut seperti teman-temannya, harus mulai membangun kemampuan kepemimpinan saat mereka sudah bekerja dan banyak masalah akhirnya. Tapi hari ini mereka just doing well ya dengan seperti itu karena sudah ada pembekalannya kayak gitu. Ya, jadi dari kecil sudah dilibatkan ya. Yes. Sama seperti Bunda bisa sharing nih ketika Fateh dipilih jadi ketua kelas karena sering banyak ya kan? Sama dengan Bunda nih, ya. Ya, karena dari kecil kan ikut training ya, jadi dia kalau gurunya bilang itu dia adalah calon pemimpin begitu katanya. Selalu menjadi pemimpin di setiap kegiatan-kegiatan. Jadi ya lingkungan ya, Ce ya, lingkungan yang kita berikan, apa yang kita training, kita dengerin motivasi, anak-anak itu secara tidak sadar terekam ya, Ce ya, sehingga itu membentuk pola pikirnya, membentuk kepribadian dan karakternya. Iya, ini juga kelebihan dari bisnis HDI ya. Jadi kita juga bisa melibatkan anak-anak kita untuk bisa juga ikut acara-acaranya dan mereka juga belajar sesuatu di situ. Iya. Ya, ini satu lagi, C. Mungkin yang terakhir ya ini ya. Kita sudah hampir jam. Ini dan tapi saya rasa ini kena banget ya. Apakah ada tips bagaimana money management ya ketika bisnis ini dikerjakan bersama suami istri? Ya, karena bisa aja istri merasa nggak adil karena bekerja lebih banyak, atau suami bekerja lebih banyak dan menjadikan income yang didapat ini adil. Ya, kalau kita ya, bukannya gimana, ada jargon gitu ya. Uang suami itu milik istri. Uang istri itu milik istri. Ya gimana caranya, C? Biar ada money manajemennya gitu. Oke. Iya, dari sisi saya memang tidak banyak pasangan suami istri yang memahami tentang finansial, sehingga tatkala penghasilan semakin banyak, pengeluarannya juga semakin banyak ke arah yang sebetulnya tidak butuh, dan itulah membuat mereka tidak punya aset uang yang bisa mengamankan di jangka panjang. Tetapi bersyukur di bisnis ini kita diajarkan membaca buku, ditrainingkan tentang aspek finansial, bahwa kalau kita punya penghasilan sekian, ada bagian yang kita harus investasikan, ada bagian yang memang menjadi kebutuhan, ada yang menjadi bagian want atau keinginan. Jadi hanya boleh sekian persen saja untuk keinginan. Anda suka tas-tas branded boleh, tapi hanya boleh sekian persen dari penghasilan. Jadi bukan berarti kita tidak ikuti zaman, boleh, tetapi semuanya ada aturan-aturannya. Jadi itulah luar biasanya di bisnis ini, manfaatnya bukan hanya dapat uang, tapi komunikasi suami istri kami menjadi lebih baik, bagaimana menghandle anak lebih baik, bagaimana mengerti tentang finansial, sehingga uang yang kami dapatkan bisa diinvestasikan kepada hal-hal jangka panjangnya. Jadi ini betul-betul benefitnya banyak, karena kita tidak melulu hanya bicara tentang cari uang, tetapi ada banyak pengetahuan lain yang kita dapatkan. Ya, money management. Ya, kalau saya selalu menyerahkan semua kepada suami, ya. Jadi kalau di dalam keluarga kami hari ini yang namanya bonus statement itu terbuka.
terbuka banget. Jadi bahkan anak saya pun itu bisa masuk di dalam bisnis saya gitu, yaitu dengan membuka website HDI One bla bla bla, udah bisa, dari yang laki di Aussie, yang cewek, bahkan suami saya, itu semua kami terbuka ya. Itu bagi saya. Kenapa? Karena saya tahu bahwa bisnis ini adalah bisnis keluarga. Dan sampai hari ini kalau Anda bisa melihat bahwa kelihatannya wah ini growing banget, itu sebetulnya ada tinker-tinker, orang yang behind the scene di dalam kegiatan-kegiatan ini. Salah satunya ya anak-anak saya mengeluarkan ide ini, itu adalah tinker-tinker yang berperan gitu. Jadi itulah kenapa saya tadi benar-benar terharu, karena apa? Saya percaya bahwa kalau saya ada hari ini, itu bukan semata karena saya, karena Tuhan, dan karena Tuhan memberikan tim di dalam kehidupan saya yang menjadi tinker-tinker yang luar biasa. Jadi kalau berbicara pengelolaan keuangan, yang pertama, dari awal saya membangun bisnis ini, suami saya itu nggak pernah ngotak-ngatik. Ya, jadi beliau selalu punya prinsip bahwa itu adalah pendapatanmu, kamu kelola sendiri, apa yang kamu sukai, kamu beli gitu. Jadi kalau misalnya saya ingin membantu untuk misalnya keluarga dan lain-lain, itu kerelaan, tapi bukan kewajiban. Sebab suami saya selalu mengatakan, istri bekerja itu bonus dari Tuhan. Berarti istri itu bisa menjadi tiang pendapatan yang kedua, dan dia itu menjadi penolong, bukan penrongrong gitu ya. Tapi penolong, benar-benar menjadi penolong. Ya, kita seringkali jadinya perongrong nanti ya, nggak boleh gitu. Jadi kita harus jadi penolong. Jadi itulah kenapa suami saya itu menyerahkan kepada saya. Meskipun kami terbuka dan hari ini suami saya mengelola, tapi beliau tidak pernah memakai 1 sen pun keuangan saya. Ini ada orang. Ya, tapi kalau saya ingin memberi, misalnya apa? Oh ya, nanti kita ke Jepang, aku aja deh yang bayarin semua. Beliau tetap menunaikan tanggung jawabnya, misalnya, oke, kamu mau bayar yang mana? Selalu ditanyain seperti itu. Karena bagi beliau, even misalnya beliau itu dalam kekurangan sekalipun, beliau hanya mengatakan bahwa nanti aku yang akan berjuang, nanti aku yang ini. Itu adalah salah satu kebanggaan dari anak-anak, kebanggaan dari saya sendiri terhadap seorang Haryandi. Ya, dengan semua kelembutannya, tapi beliau itu benar-benar menghormati bahwa wanita itu adalah penolong, dan dia tidak pernah menggunakan keuangan saya untuk bisa menambal kebutuhan rumah tangga, nggak pernah gitu ya. Bahkan kalau misalnya sudah beliau ngerti mau beli emas, mau beli ini, nggak usah gitu. Misalnya ya udah terserah Dedi aja. Oke, kayak keluarin sekian ya, sekian. Jadi beliau ini cuma pengelola. Itu yang saya bersyukur sampai hari ini. Tapi sebagai seorang istri pun saya juga tidak yang namanya bicara tentang takabur ya. Karena pendapatan selalu bergelinding. Terus habis itu saya mengatakan, siapa lo gitu kan? Ini uang gua, enggak. Saya tahu bahwa bagaimana teman-teman Anda bisa mengaktifkan pasangan Anda. Posisikanlah mereka seperti sesuai dengan posisi mereka. Misalnya, pasangan Anda adalah posisi sebagai seorang kepala. Berarti perlakukanlah mereka sebagai seorang kepala. Pasangan Anda itu harus ditempatkan sesuai dengan posisinya. Kalau Anda bisa menempatkan mereka sebagai posisinya, maka tidak ada yang namanya bicara disrespect dalam keluarga. Sebab satu sama lain saling menghormati. Karena apa? Ini akan menjadi keharmonisan baik di dalam rumah tangga. Kalau rumah tangganya harmonis, bisnisnya itu pasti lancar karena tidak terganggu emosionalnya. Betul. Ya, jadi inilah salah satu yang saya kerjakan. Saya tidak pernah merasakan takabur. Ini kebetulan di depan saya ada Presya, saya nggak pernah merasakan bahwa, mami udah ini, enggak. Saya selalu mengatakan, yuk kalian kelola deh. Kenapa? Karena ini pekerjaan bersama, tidak ada pekerjaan perorangan, dan saya menghargai setiap orang. Itulah kenapa kami merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar luar biasa membentuk satu keluarga ini bisa menjadi keluarga yang penuh dengan rasa respect satu sama lain. Yang kedua,
Kalau saya ingin membeli sesuatu, saya tidak pernah menggunakan uang pokok. Saya tidak pernah menggunakan uang pokok. Uang pokok itu apa? Bonus. Saya nggak pernah. Saya nggak pernah kelola itu. Saya menggunakan uang aset. Sebab Robert T. Kiyosaki mengatakan, aset itu yang akan menciptakan aset. Dan bonds itu dipenuhi dari aset. Bukan uang pokok yang dihabis-habisin. Uang pokok itu digunakan untuk bisa mengcover needs, mengcover yang namanya saving, mengcover terutama investasi supaya bisnisnya makin besar. Runningnya harus kayak begitu. Tapi bagaimana saya menciptakan bond saya? Saya ini kepingin kelolalah dari aset. Apa aset kita di bisnis ini? Ini enaknya aset kita di bisnis ini ada royalti, ada cash award, ada yang namanya dividen, ya kan? Ada lagi yang namanya bicara kompensasi 27,5%, loh, kan enak gitu kan? Banyak banget. Ada yang namanya retailer, ya, selisih keuntungan. Itu yang saya ciptakan. Jadi kalau misalnya saya kepingin tas, kepingin apa, saya ngomong sama suami saya, Dad, aku kepingin itu loh, apa namanya, misalnya Boy London gitu ya, misalnya kayak gitu tuh, Chanel, misalnya. Nah. Tapi setelah itu, ya udah nanti kalau ini pakai aja, enggak mau dapetin royalti dulu, nanti baru dialokasikan. Tapi ternyata enggak beli karena sayang, enggak mau. Kerasa 80 juta, enggak. Kita beli emas aja, enggak mau beli yang gitu-gitu lagi. Ini termasuk juga perubahan mindset. Kalau dulu kan ya dia mau apa ya sudahlah beli, saya tidak melarang, mau beli ya beli. Sekarang dia sudah punya mindset, kan sudah punya yang ini, nggak usah lah, lebih baik ini uang untuk dijadikan aset untuk investasi lainnya gitu. Kalau dulu enggak, pokoknya apa yang ingin ya pokoknya beli aja gitu ya. Ya seperti itu. Jadi jangan mengelola keuangan Anda dari uang pokok. Uang pokoknya diperbesar supaya investasinya bisa lebih besar, lalu investasi itu ciptakanlah aset. Nah, enaknya bisnis ini kan investasinya itu adalah bisa berbentuk aset yang cepat kan, Bun? Ya kan? Betul sekali. Ya. Investasi yang menciptakan aset, nanti aset itu ditanamkan lagi untuk menciptakan aset, dan aset itulah yang akan membiayai semua bonds kita. Wow. Ya, keren. Dulu saya dikasih tahu seperti ini, tapi saya nggak ngerti apa ya maksudnya. Tapi ketika saya mulai menikmati cash award, menikmati uang-uang di luar uang pokok, oh ini maksudnya. Sekarang udah pinter ya, udah bisa gitu ya. Ya. Rim, tahu nggak? Bunda ini sekarang sedang menunggu cash award 50, kalau fast track tambah lagi 100 deh. Amin. Ya, syukurlah. Saya senang ya teman-teman sekarang sudah punya aset gitu ya dari hasil mengerjakan bisnis ini, sudah mulai pandai-pandai mengelola. Kalau dulu saya cuma uangnya. Tapi karena saya dulu juga pernah melakukan, jadi saya diem. Oh ya udah, kan kepingin nurutin ini. Iya, tapi jangan mahal-mahal. Cynthia kepingin beli ini YSL gini-gini. Ya oke ya, nafsunya satu aja ya, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah Chanel, nggak usah apa. Satu aja, udah nggak usah banyak-banyak. Sekarang udah pinter-pinter semua. Ya, Bli Arim, pagi ini kita belajar banyak banget ya dari manajemen keuangan, manajemen emosi, manajemen hubungan. Wow, kompleks, dan kita bersyukur pagi ini Chelsea dan Kohar mau berbagi buat kita semua. Acara ini yang cari terasa. jodoh nanti udah siap-siap 3B ya. Banyak yang nanya ini ketemu pria idaman seperti ini nemu di mana Chelsea? Ya nggak ada lagi ya. Jangan cari tempat tidak menentukan. Tetapi tadi sudah dibilang 3B, berdoa, nanti Tuhan yang menentukan ini tempatnya. Berbeda-beda tempat yang bertemunya. Lalu bergaul sebanyaknya. Terus berdandan dengan miskin. Iya. 3B, ingat-ingat ya yang jomblo-jomblo dengan 3B ini ya. Berdoa, bergaul, dan berdandan. Yes. Ya, Bli Arim, sudah 2 jam kita. Iya, nggak terasa ya, asik sekali obrolan kita pagi ini. Betul. Ya, sebenarnya kalau mau diturutin masih banyak nih pertanyaannya, tapi mohon maaf. Ya, kita bisa akhiri, Bli Arim?
Oke. Oke. Mungkin, Ya, mohon maaf ya. ya teman-teman, mungkin ada beberapa yang tidak bisa dibahas dan dijawab karena terbatasnya waktu. Sampai detik ini masih bertahan 124 ya rekan-rekan kita. Tetap antusias sampai akhir mendengarkan sharing dan belajar bersama mentor kita. Saya akhiri sesi pagi ini. Dan kita akan ketemu lagi di sesi-sesi yang lebih luar biasa untuk hari-hari selanjutnya di dalam komunitas BBC kita. Terima kasih untuk antusiasmenya, Bli Arin. Terima kasih sudah menemani saya membawakan acara ini. Dan juga terima kasih Koha dan Ceosi dengan sepenuh hati berbagi kepada kami semua. Kita tutup acara ini. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi. Selamat Kita tutup pagi.